Kalau kemarin banyak teriak pemilu damai, pemilu damai, pemilu damai. Saya sudah sampaikan sebelum Pilpres saya berceramah di Kemayoran saudara. Di hadapan umat. Kalau mau damai jangan curang. Mau damai jangan curang. Curang itu bisa memecah belah bangsa. Curang itu bisa menghancurkan negara. Curang itu bisa mengadu domba rakyat Indonesia. Betul? Jangan curang, kita udah nasihati jangan curang, jangan curang. Kita bikinlah pemilu itu sebagai pesta demokrasi yang indah, yang gembira, yang mempersatukan kita. Bukan yang memecah belah kita, saudara. Nah kalau sudah curang sekarang teriak, ayo kita damai, ayo kita damai. Mana mungkin damai dalam kecurangan? Mana mungkin kita bisa damai dalam kezaliman? Tidak ada damai dalam kecurangan dan tidak akan pernah ada damai dalam kezaliman, saudara. Hati-hati. Yang berbuat curang, hati-hati. Hati-hati. Kau tidak tobat kepada Allah, neraka jahanam menantimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersubnu Arif dari Forum News Network. Rencana sejumlah parpol pendukung paslon 01 dan 03 untuk menggunakan hak angket di DPR atas terjadinya kecurangan pada pemilu 2024 itu mendapat dorongan dan dukungan sepenuhnya dari Habib Rizik Syihab. Habib bersama para pendukungnya, para jamaahnya ini malah mendorong DPR untuk segera mengajukan hak angket sehingga kecurangan pemilu 2024 yang disebutnya sudah terstruktur, sistematis dan masif TSM dapat dibongkar dan yang bertanggung jawab itu harus dihukum, termasuk bila kemudian terbukti Presiden Jokowi itu aktor di balik kecurangan ini, aktor utama di balik kecurangan ini harus dimakzulkan. Jangan diam ketika melihat kecurangan. Begitu pesan dari Habib Rizik Syihab. Sebab menurut dia selain kecurangan itu merupakan dosa besar, kecurangan pemilu itu yang dampaknya juga tidak kalah serius bagi bangsa Indonesia adalah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, kita ingin ingatkan di sini, apalagi setelah kita Pilpres ini berlangsung, saat ini di mana-mana mulai gaduh karena aneka ragam kecurangan, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau kemarin banyak teriak pemilu damai, pemilu damai, pemilu damai. Saya sudah sampaikan sebelum Pilpres saya berceramah di Kemayoran saudara. Di hadapan umat. Kalau mau damai jangan curang. Mau damai jangan curang. Curang itu bisa memecah belah bangsa. Curang itu bisa menghancurkan negara. Curang itu bisa mengadu domba rakyat Indonesia. Betul? Jangan curang, kita udah nasihati jangan curang, jangan curang. Kita bikinlah pemilu itu sebagai pesta demokrasi yang indah, yang gembira, yang mempersatukan kita. Bukan yang memecah belah kita, saudara. Nah kalau sudah curang sekarang teriak, ayo kita damai, ayo kita damai. Mana mungkin damai dalam kecurangan? Mana mungkin kita bisa damai dalam kezaliman? Tidak ada damai dalam kecurangan dan tidak akan pernah ada damai dalam kezaliman, saudara. Kalau mau damai sekali lagi kita katakan saudara, ciptakan keadilan, perjuangkan kebenaran, baru hidup kita bisa damai. Nah maka itu sekarang semua sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur, saudara. Ini kecurangan, saudara, orang buta aja ngelihat. Lalu bayangin dah kalau orang buta aja ngelihat. Orang budak aja ngedenger tuh. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini membuat pecah belah kita dan jangan sampai terjadi kerusuhan di republik kita. Kita nggak mau. Kita pengen negara kita tetap bersatu, negara kita tetap damai, negara kita tetap tenang. Betul? Caranya selesaikan kecurangan ini, saudara. Bukan damai dengan kecurangan, bukan damai. Enak aja lu yang curang terus gitu disuruh damai. Kira-kira jelas gak? Udah segitu aja ya. Udah terus. Udah terus. Ini kayaknya ada Haji Toha hadir nih. Haji Toha kalau lagi ceramah begitu tuh. Terus beb, terus beb. Kita dianggap kayak mobil diparkir suruh terus. Nah, tapi memang almarhum Haji Toha luar biasa. Semangatnya dulu amar ma'ruf nahi munkar luar biasa.
Nah ya ikhwan, sehubungan dengan ini saya ingin ingatkan saudara, bahwa Nabi SAW dalam hadisnya sejak 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, 1400 tahun lebih saudara. Nabi sudah mengingatkan, man ghasyana falaysa minna. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim saudara. Muttafaqun alaih. Bahkan di dalam riwayat Sahih Ibn Hibban ada tambahannya saudara. Man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Saudara, Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mendustakan kami, mencurangi kami, menipu kami, dia tidak termasuk golongan kami. Kita sesama muslim nggak boleh saling berbohong, menipu, berdusta, curang, nggak boleh. Bahkan dalam lanjutan hadisnya disebutkan wal makru wal khida'u finnar. Nah, jadi tipu muslihat dan kecurangan itu akan ada di dalam api neraka. Hati-hati. Yang berbuat curang, hati-hati. Hati-hati. Kau tidak tobat kepada Allah, neraka jahanam menantimu. Nggak akan ada di sana yang bela kau. Kau akan mendapatkan siksa yang pedih. Hati-hati, saudara. Itu kecurangan itu, saudara, apalagi kecurangan itu menyebabkan pecah belah bangsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif. Al-musyahin itu termasuk apa? Termasuk orang yang tidak akan dapat pengampunan. Nggak bakal dapat limpahan taubat, magfirah, rahmah di malam nisfu Sya'ban saudara. Padahal malam nisfu Sya'ban malam yang agung, malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan. Saudara, Allah sebarkan rahmat dan magfirahnya untuk hamba-hambanya. Tapi orang-orang yang suka memecah belah bangsa, memecah belah umat, ngadu domba umat, nggak bakal dapat itu rahmat dan magfirahnya saudara. Dan kecurangan yang membuat gaduh, kecurangan yang membuat pecah belah bangsa, saudara, sama termasuk golongan dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah kalau mereka tidak bertobat. Jadi nggak main-main soal kecurangan, ini bukan dosa kecil. Bukan, yang dibohongi ratusan juta orang. Ratusan juta orang dibohongin. Ratusan juta. Lu nggak main-main, yang dibohongin bukan satu orang. Ayo saya mau tanya yang hadir sini, mau dibohongin? Ya. Mau dicurangin? Ya. Redo dibohongin? Ya. Redo dicurangin? Ya. Kalau begitu siap lawan kecurangan? Ya. Takbir! Sallu ala nabi. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan faqala ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Memang ayat ini bicara soal perniagaan. Tapi dimensinya luas. Dia masuk ke semua sektor kehidupan saudara. Di situ Allah menyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka berbuat curang. Yang bagaimana tuh yang suka berbuat curang? Allah sebutkan dalam bentuk perniagaan. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang kalau dia minta ditimbang oleh orang lain, minta ditakar oleh orang lain, dia minta takarannya, saudara, mesti betul. Nah, nggak boleh dikurangi. Tapi sebaliknya, saudara, kalau dia nimbang hak orang, dia nakar hak orang, yuksiru, dia kurang-kurangin timbangannya, saudara. Jadi kalau kita lagi belanja, nah, giliran buat kita nih, kita minta dilebihin timbangannya. Nah, giliran kita dagang, orang lain kita timbang, kita kurang-kurangin ya, Pak. Ini kecurangan dalam perniagaan semacam ini Allah nyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang seperti itu berbuat curang, saudara. Giliran haknya ditambah-tambah, giliran hak orang lain dikurang-kurangi. Saudara, nah kalau kita bicara Pilpres kemarin, itu juga perniagaan suara. Saudara, suara rakyat lagi dipertaruhkan, saudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah, buat orang lain dikurang-kurangi. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang macam ini, saudara. Dan kalau Allah sudah nyatakan celaka, saudara, niscaya pasti akan binasa, akan datang musibah. Enggak mungkin orang-orang yang berbuat curang akan mendapatkan berkah dari Allah. Mustahil. Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara enggak bakal berkah. Makanya sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih? Cara ngeberesinnya.
Ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing gitu. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Nah, terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang lagi lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana Beb? MK ada pamannya. Saudara. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada saudara. Kita selesaikan saudara di mejanya para wakil rakyat. Yaitu DPR saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil. Semua penyelenggara pilpres panggil. Saudara MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua. Saudara. Kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum. Nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri saudara. Pertama penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Maka itu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat. Selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Kira-kira jelas ya? Lu jago banget lu politik. Kira-kira jelas ya? Berarti DPR bisa beresin nggak? Ada ketua partai politik ngomong begini. Jangan diselesaikan di DPR. Nanti bisa ribut. Mendingan di MK aja. Di MK ada pamannya. Yang bikin ribut bukan DPR, bukan. Yang bikin ribut ente curang. Ente curang, itu yang bikin ribut. Kalau ente nggak curang kan nggak ribut. Betul? Betul? Nah jadi kita minta kepada DPR, segeralah selesaikan. Sebelum ini berubah menjadi kerusuhan, menjadi keributan. Atau sebelum bangsa Indonesia terbelah. Selesaikan secara politik dan sah menurut konstitusi saudara. Selesaikan secara politik sah. Jadi kita maklumi kenapa harus secara politik. Karena kita udah gak percaya lembaga hukumnya saudara. Kira-kira paham? Jelas semua? Nah maka itu kepada wakil rakyat yang di DPR jangan ngomong doang. Angket. Kapan lu angket? Ini udah berhari-hari ngomong doang. Betul? Betul? Mau angket. Jangan terlalu banyak ngomong, nanti nguap, masuk angin. Betul gak? Betul gak? Yang kemarin teriak angket, besoknya lengket. Kacau. Makanya sebelum masuk angin, sebelum lengket, angket segera digelar. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap dukung angket? Takbir! Ada yang protes, Habib Rizik kenapa bicara politik di masjid? Wah, eng. Kan minggu tenang udah habis. Pilpres udah selesai. Betul? Kampanye udah beres. Betul? Ini lagi ngaji. Emang lu pikir ngaji soal wudhu doang? Emang ngaji soal sholat doang? Ini soal politik, soal kemaslahatan masyarakat banyak saudara. Ini soal besar. Ini soal nasib bangsa dan negara. Harus dibicarakan di meja-meja para ulama, di pesantren, di majelis taklim, saudara, di majelis taklim, di pesantren-pesantren, di masjid, di musola harus dibicarakan. Kenapa? Untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Setuju tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan semoga bangsa Indonesia tetap bersatu.
dan bangsa Indonesia tetap damai. Jangan terpancing dengan provokator. Setuju? Kita dorong saja, dorong supaya DPR berfungsi dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuma sekarang ada masalah lagi. Yang kritik-kritik dilaporin polisi. Kacau. Udah gue jangan terusin, ntar dilaporin juga lagi. Yang lama belum beres, muncul masalah baru. Lu juga sih. Udah cukup hampir sini. Udah cukup. Yang penting semua pulang dari sini mikir bareng-bareng, betul? Siap dukung DPR, siap dukung angket, siap hukum yang berbuat curang. Buktikan di angket ya, kawan. Jadi nggak perlu ada partai atau politisi yang ketakutan dengan angket. Nggak usah takut kalau memang Anda tidak curang, hadapi angket. Kalau Anda merasa benar tidak curang, jawab di angket. Saudara, jangan bikin gaduh tengah masyarakat. Nah kalau memang nanti hasil angketnya ternyata memang tidak ada kecurangan, rakyat siap terima kok. Tapi kalau ada kecurangan, tindak. Kalau memang kecurangannya TSM, saudara, terstruktur, sistematis, dan masif, maka presiden mesti dilengsarkan. Harus dilengsarkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan semua sudah. Bubarkan. Lalu kalau udah bubar bagaimana, Beb? Kalau presidennya dilengsarkan, kan ada wakil presiden jadi presiden. Setuju. Kan wakil presidennya lagi anteng-anteng aja. Enggak terlibat dalam kecurangan, betul? Wakil presidennya kan bersih, betul? Enggak cawe-cawe, betul? Silakan naik jadi presiden. Setuju? Lalu kalau KPU, MK, Bawaslu dibubarkan, bagaimana Habib? Tahun 99, MK nggak ada. KPU nggak ada, Bawaslu nggak ada. Tapi bisa kok kita bikin pemilu, saudara. Karena di tahun 99, DPR membentuk presidium. DPR membentuk lembaga independen, saudara, yang mengambil peran KPU dan Bawaslu. Lembaga itu yang menggelar pemilu di tahun 99, saudara. Siapa bilang kita nggak bisa gelar pemilu tanpa KPU dan Bawaslu? Lu baru lahir kemarin kali lo. Kan tahun 99 kita ngalamin, betul? Betul? Maka itu rakyat mesti dukung DPR. Setuju tidak? Setuju tidak? Udah jangan pecah belah, jangan cerita lu partai no, gua partai ini, nggak ada. Kita cerita sekarang di sana suara kita, itu wakil kita. Semua harus menyelesaikan persoalan ini sebelum negara ini terkabik-kabik. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Bukan urusan partai, bukan. Urusan partai. Urusan partai. Kok lu ngomongnya sedep banget loh. Kita minta sekarang tidak bicara partai, tapi kita bicara wakil rakyat. Di Dewan Perwakilan Rakyat adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Berpikirlah dengan akal sehat, bekerjalah dengan baik, supaya rakyat tidak terpecah. Insya kita berdoa sama Allah. Kita baca surat Al-Fatihah agar Indonesia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Jangan sampai terjadi perpecahan, kekisruhan, keributan di Indonesia ini. Agar Allah memberikan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang beriman dan bertakwa. Agar Allah hancurkan segala kecurangan. Allah binasakan semua orang-orang curang. Dan Allah jadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau angket digelar akan ada hasil yang terbaik. Amin. Angket itu kekuatan politiknya besar ya ikhwan. Bukan main-main. Dia bisa menjadi salah satu proses pelengseran seorang presiden. Dia bisa membubarkan lembaga-lembaga yang mengkhianati rakyat ya ikhwan. Instansi-instansi yang mengkhianati rakyat bisa dibubarkan oleh DPR ya ikhwan. Kekuatan DPR sangat besar. Bahkan kalau nanti terbukti ada paslon yang melakukan kecurangan secara TSM tadi, itu bisa didiskualifikasi dan nggak boleh ikut lagi pilpres, saudara. Sehingga kalau digelar pilpres kembali, maka calon yang kurang itu nggak boleh diikut sertakan lagi. Yang ikut hanya calon yang tidak terlibat kecurangan secara TSM, saudara. Ini adalah solusi. Maka itu pesan saya kepada rekan-rekan kita semua yang ada di DPR RI, saudara-saudara kita, ayolah segera bekerja, jangan ditunda-tunda. Karena penundaan-penundaan ini sangat berbahaya.
semakin hari semakin panas, semakin hari demo juga semakin besar, semakin hari akan menjadi akan menjadi sebab terjadinya bentrokan, keributan. Apalagi sekarang sudah mulai ada yang berani ngerang-ngerain preman, saudara. Ada preman dikerain, mahasiswa dibubarin. Dipikir kita takut kalimat preman. Seperti biasa ceramah Habib Rizik Syihab ini ya disampaikan secara berapi-api, tapi tidak kehilangan rasa humornya. Ini saya kira yang membuat tampilannya selalu memukau. Dan apabila kita simak seluruh ceramahnya itu terlihat bahwa Habib Rizik Syihab adalah tipe ulama yang tidak hanya menguasai dalil-dalil keagamaan, tapi juga sangat menguasai dalil-dalil politik dan ketatanegaraan. Karena itu argumentasinya itu sangat solid, ya, sangat kuat, dan ini sangat sulit dibantah. Meminjam bahasa anak sekarang, Habib Rizik Syihab ini memang bukan ulama kaleng-kaleng ya. Belum lagi kalau kita bicara nyali. Ini nyalinya luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya dia sampai masuk tahanan dan sebagainya, ternyata tidak mengendurkan, tidak membuat ciut nyalinya. Habib Rizik Syihab ini memang salah satu tipe ulama yang sangat jarang di Indonesia, yang dia tidak hanya bicara soal amar ma'ruf atau mengajak kebaikan, tapi juga nahi mungkar. Karena berani dengan lantang menyatakan tampil di depan untuk mencegah kemungkaran. Pantas saja ya, ini para jamaahnya itu selalu mendukung dan mencintainya. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.